organisasi. Ini Kak Beauty yang kemarin menghubungi saya ya? Iya Pak, kemarin saya Tadi Mbak Beauty kesini naik apa? naik motor. Naik motor ya? Kebetulan jalannya juga nggak terlalu jauh, jadi naik motor aja. Lumayan dekat berarti ya? Iya. Apakah Mbak Beauty sudah kenal saya siapa? Belum. Baik, di sini saya mau perkenalan diri ya. Nama saya itu Asmaul Karima, biasa dipanggil Rima. Mbak Beauty boleh panggil saya Rima ataupun yang lain, senyaman Mbak Beauty aja. Jadi di sini tuh saya sebagai konselor Mbak Beauty dan Mbak Beauty sebagai konselor saya. Mbak Beauty, apakah sudah pernah melakukan sesi konseling sebelumnya? Sudah. Sudah. Ya. Jadi Mbak Beauty sudah sedikit tahu ya Iya. konseling. Di sini saya mau sedikit menjelaskan tentang di sesi konseling ini ada asas-asas Mbak Beauty. Di sini ada asas kerahasiaan. Jadi Mbak Beauty nggak perlu takut bercerita karena saya nggak akan menyebarkan cerita Mbak Beauty ke orang lain atau ke siapa keluar sana itulah. Terus ada asas keterbukaan. Jadi Mbak Beauty di sini dipersilakan untuk terbuka sama saya, menceritakan semua masalahnya tanpa ada yang ditutup-tutupnya gitu ya. Yang terakhir itu ada asas kesukarelaan. Apakah Mbak Beauty melakukan sesi konseling ini secara sukarela? Iya. Baik, di sini saya sebelumnya mau ini Mbak Beauty mengisi ini inform konseling. Jadi Mbak Beauty mensetujui konseling ini. Boleh diisi Mbak Beauty? Iya. Mbak Beauty boleh di sini tanda tangan. Sebelah sini ya. Iya. Terima kasih. Saya juga di sini tanda tangan. Jadi dengan adanya ini Mbak Beauty setuju ya untuk melaksanakan sesi konseling. Iya, saya setuju. Baik, terima kasih. Mbak Beauty akhir-akhir ini kesibukannya ngapain? Kesibukannya ya sebagai mahasiswa semester 4, paling juga organisasi, terus kayak volunteer atau kerja paruh waktu. Jadi Mbak Beauty selain berkuliah juga ada kegiatan lain gitu ya? Iya. Cukup aktif ya Mbak Beauty Iya. ya? Sebelumnya apakah Mbak Beauty duduknya sudah nyaman? Iya, sudah nyaman. Alhamdulillah ya kalau sudah nyaman. Selain kegiatan tersebut Mbak Beauty di rumah biasanya ngapain? Nggak ngapa-ngapain sih, paling
suka nugas gitu aja, atau main sama ponakan-ponakan terus Mbak. Mbak Beauty ini berkuliah di mana Kak Lupa? Di UNESA kebetulan ya, Oh, yang di mana Mbak? yang di Bintang. Oh, ke Bintang ya. Jadi Mbak Beauty ini tadi nulis oh Mbak Beauty jurusan sosiologi ya. Ya, Semester berapa? semester 4. Oh, semester 4. Lagi sibuk-sibuknya ya tuh saya lagi banyak yang Mbak Beauty. Benar, iya. Apakah Mbak Beauty puasanya lancar bulan ini? Alhamdulillah lancar, nggak ada yang bolong kecuali halangan saja. Jadi berkuliah itu nggak menghalangi Mbak Beauty untuk berpuasa. Oh tidak, cuma kadang ngeluh aja. Iya, Ngeluh panasnya harusnya, ya. ya. Panasnya Surabaya. Kalau boleh tahu kabar Mbak Beauty hari ini gimana? Kabar hari ini campur aduk sih ya, ada senangnya, ada sedihnya, ada bingung-nya. Menjadi campuran. Ya, Apa yang dibingungkan Mbak Beauty? kalau dibingungkan itu pastinya banyak ya. Melihat teman-teman itu sudah banyak kayak pandangan dari semester 4 ini, harus punya pandangan mereka tuh mau kemana gitu setelah kuliah. Sedangkan saya kok pikiran saya kok masih stuck, apa ya, saya masih kayak bergelut dengan pikiran saya sendiri. Jadi Mbak Beauty itu masih bingung ya dengan masa depan Mbak Beauty, rencana karir mau kayak gimana gitu. Ya karena kan Mbak, kalau kata orang jurusan sosiologi besok kerjanya mau jadi apa, itu yang semakin membuat saya jadi stres, kayak apa ya, saya juga kadang kemakan omongan orang-orang jadi buat kepikiran. Jadi Mbak Beauty itu ragu gitu ya dengan jurusan Mbak Beauty sendiri ini. Ya Mau jenjang karirnya itu gimana. Baik. Nah, saya bisa memahami perasaan Mbak Beauty itu karena banyak orang lain di luar sana itu juga mengalami fase kebingungan saat menentukan jenjang karir Mbak Beauty. Nah, dalam sesi ini tuh kita akan berbicara santai tentang apa yang sedang Mbak Beauty alami. Nah, pendekatan yang kita pakai pada hari ini tuh berfokus pada solusi dan kekuatan yang Mbak Beauty miliki. Nah, kalau sesi ini berjalan dengan baik, apa harapan Mbak Beauty yang bisa didapatkan dari sesi konseling ini? saya ingin tahu lebih jelas lagi tentang karir yang cocok dengan saya gitu. Oh, jadi Mbak Beauty di sini mau ingin tahu lebih jelas lagi tentang jenjang karir yang akan Mbak Beauty jalani gitu ya Mbak. Iya. Baik. Nah, sekarang Mbak Beauty itu bisa menceritakan sedikit tentang hal yang membuat Mbak Beauty itu merasa bingung tentang menentukan jenjang karir Mbak Beauty. Nah, saya rasa itu pengalaman saya itu juga masih kurang. Terus kayak apa mau jaringan sosial saya itu juga kayak saya merasa kayak
saya juga merasa skill yang saya miliki itu juga biasa-biasa aja. Jadi Mbak Beauty itu kayak belum cukup yakin gitu ya dengan kemampuan Mbak Beauty. Iya. Apa yang biasanya Mbak Beauty pikirkan pada saat kebimbangan itu muncul? Saya lebih takut salah pilih pekerjaan sih Mbak, karena kan kalau kerja ini kan pasti saya akan terus berlanjut sampai seumur hidup kan ya. Saya juga punya ketakutan tersendiri gimana kalau saya salah pilih pekerjaan, terus gimana kalau saya sendiri kurang merasa cocok, kurang merasa kayak explore di pekerjaan ini. Jadi Mbak Beauty itu takut salah memilih pekerjaan karena itu menyangkut masa depan. Iya, betul sekali. Baik, sekarang saya ingin Mbak Beauty itu kayak membayangkan sesuatu. Jika misal nanti malam Mbak Beauty pada saat Mbak Beauty tidur terlelap seperti biasa, lalu terjadi sebuah keajaiban yang membuat Mbak Beauty itu merasa kalau kebimbangan dalam memilih karir itu hilang. Apa yang akan Mbak Beauty rasakan ketika Mbak Beauty bangun? Mungkin ketika saya bangun, saya akan merasa jadi lebih yakin. Jadi Mbak Beauty akan lebih yakin gitu ya? Iya. Lebih yakin terhadap karirnya atau gimana? Mungkin terhadap masa depannya. Jadi Mbak Beauty jadi lebih yakin terhadap masa depan Mbak Beauty gitu ya? Iya. Nah, ketika Mbak Beauty bangun dan mulai merasa yakin tentang masa depan Mbak Beauty, apa yang akan Mbak Beauty lakukan pada saat itu? Ketika saya sudah yakin, saya akan mencari informasi tentang pekerjaan, terus mungkin saya akan meyakinkan skill saya, terus menambah jaringan sosial saya lebih yakin dengan itu semua. Jadi Mbak Beauty akan melakukan hal-hal tersebut ketika Mbak Beauty itu sudah merasa yakin dengan diri Mbak Beauty ya. Iya. Lalu ketika misal orang lain itu melihat diri Mbak Beauty secara perlahan, apa yang mungkin mereka pikirkan tentang diri Mbak Beauty? Mungkin mereka berpendapat bahwa saya itu lebih berani percaya diri, lebih kayak menunjukkan ini loh saya yang sebenarnya itu sebenarnya saya mampu, saya bisa gitu. Mungkin itu yang akan terlihat di luar sana. Jadi orang lain akan berpikir kalau Mbak Beauty itu akan percaya diri. Ya. Jika jadi dalam gambaran masa depan Mbak Beauty itu Mbak Beauty lebih percaya diri dan lebih aktif mencari informasi tentang jenjang karir Mbak Beauty itu ya. Nah, jadi saya di sini ingin bertanya tentang pengalaman Mbak Beauty sebelumnya. Apakah Mbak Beauty itu pernah ada waktu di mana Mbak Beauty itu merasa cukup percaya diri dengan diri Mbak Beauty sendiri atau tertarik pada suatu aktivitas yang berkaitan dengan masa depan Mbak Beauty? Iya, saya itu kan juga selain organisasi di kampus, saya juga ikut organisasi eksternal dan di situ saya kan juga aktif
mungkin ikut volunteer kemasyarakatan. Nah, saya itu juga merasa lebih mengembangkan diri saya ke organisasi ekstra tersebut, karena saya rasa kok saya lebih suka explore ini luar kegiatan kampus. Kalau boleh tahu kegiatannya apa? Mungkin kayak ada kegiatan volunteer kemasyarakatan itu, contohnya itu kalau ada kayak isu-isu sosial, nanti kita disuruh terjun, terus kita membantu masyarakat di sana gitu. Atau mungkin kita kunjungan contohnya bisa ke panti jompo atau ke panti asuhan. Jadi Mbak Putih lebih senang kegiatan tersebut ya. Ya, Apa yang membuat kegiatan ini tuh menjadi menyenangkan bagi Mbak Putih? karena setiap selesai melakukan acara tersebut, saya kayak merasa ada kesenangan tersendiri dalam diri saya. Saya merasa puas, kayak saya merasa bahagia gitu. Karena saya melihat orang lain bahagia, saya jadinya ikut bahagia. Melihat orang tersebut mempunyai kesedihan yang dipendam, terus kita datang memberikan sedikit kebahagiaan dan mereka tersenyum, itu rasanya buat saya itu sebuah kebahagiaan yang tak terduga. Jadi Mbak Beauty itu ketika melakukan hal tersebut seperti kayak terjun ke lapangan dan bersosialisasi langsung dengan masyarakat gitu, Mbak Beauty merasa mampu dan percaya diri dengan diri Mbak Beauty sendiri. Ya, saya merasa percaya diri sih Pak, karena saya juga lebih suka kalau langsung terjun ke lapangan itu sendiri, karena saya juga lebih suka berkumpul dengan masyarakat, dan di situ nanti saya kan juga tahu macam-macam karakter orang atau permasalahan orang. Nanti di situ saya kadang juga menyimpulkan bahwasanya kalau kehidupan saya itu bukannya yang paling sedih, bahwa paling sedih itu pasti ada orang lain di bawah kita. Baik, itu sangat kegiatan yang sangat positif sekali ya Mbak Beauty ya. Menurut Mbak Beauty, dari aktivitas yang Mbak Beauty senangi tersebut, apakah Mbak Beauty memiliki pandangan tentang kemampuan apa yang bisa mengarah pada karir Mbak Beauty nanti ke depannya? Mungkin ke penelitian sosial atau ke lembaga pemerintahan. Gitu ya, jadi Mbak Beauty lebih fokus ke penelitian sosial dan lembaga sosial gitu Iya, ya. iya. Nah, sebenarnya itu menunjukkan kalau Mbak Beauty itu sebenarnya sudah memiliki potensi yang relevan dalam bidang karir Mbak Beauty. Jadi, nah, mungkin sekarang saya ingin menggunakan skala nih Mbak Beauty. Jika misal angka 1 Mbak Beauty itu sangat tidak yakin, dan angka 10 itu menggambarkan kalau Mbak Beauty itu sangat yakin sekali dengan arah karir Mbak Beauty. Kira-kira Mbak Beauty berada di angka mana nih? Mungkin di angka 5. Angka 5 Mbak Beauty ya. Iya. Apa yang membuat Mbak Beauty itu berada di angka 5, tidak di angka 4 atau di angka 6 yang lebih tinggi? Karena saya suka memiliki beberapa minat. Minat yang Mbak Beauty sebutkan tadi Iya, ya.
Nah, itu berarti sebenarnya Mbak Beauty itu sudah memiliki dasar untuk menentukan Mbak Beauty itu arah karirnya masa depan itu, arah karir di masa depannya itu seperti apa gitu ya Mbak Beauty ya. Menurut Mbak Beauty apa yang mungkin perlu terjadi agar Mbak Beauty itu bisa naik dari angka 5 ini menjadi ke angka 6 Mbak Beauty? Tapi saya harus menambah itu jaringan sosial yang pertama, terus juga mencari informasi tentang lembaga-lembaga sosial atau apapun itu yang pokoknya sesuai dengan minat saya. Jadi Mbak Beauty akan mencari tentang info-info tentang kamu Mbak Beauty gitu. Oke, baik Mbak Beauty, sekarang mungkin kita bisa nih menentukan langkah kecil yang mungkin dapat Mbak Beauty lakukan dalam waktu dekat ini. Apakah Mbak Beauty mau melakukan apa gitu? Mungkin saya akan mencari informasi kepesertaan di bidang pendidikan sosial atau tentang lembaga sosial. Lembaga sosial. Ya. Pandangan Mbak Beauty tentang lembaga sosial nanti Mbak Beauty maunya kemana? Kalau di lembaga sosial sendiri saya tertarik ke LSM atau BNN, dan juga bisa ke Dinsos. Jadi Mbak Beauty memiliki pandangan ke LSM, BNN, dan Dinsos gitu ya. Ya, Itu sangat baik sekali Mbak Beauty, langkah yang sangat baik sekali. Nah, mungkin apakah ada kegiatan lain yang bisa membantu Mbak Beauty itu kayak mengeksplorasi minat Mbak Beauty tersebut? kegiatan lainnya mungkin saya akan ikuti seminar, webinar, workshop, terus pelatihan, pekerjaan. Jadi Mbak Beauty mau ikut workshop, terus mengikuti webinar, seminar, gitu-gitu ya Mbak Beauty. Iya. Nah, itu ide yang sangat bagus Mbak Beauty, karena langkah kecil seperti itu bisa menjadi awal perubahan besar untuk diri Mbak Beauty dan untuk masa depan karir Mbak Beauty nantinya. Nah, tadi kan Mbak Beauty bilang Mbak Beauty itu semester 4 ya. Iya. Semester 4 ini kan mungkin di semester depannya lagi udah ada kayak magang, KKN, terus PLP, PLK gitu-gitu ya Mbak Beauty. Apakah Mbak Beauty udah memiliki pandangan terhadap hal-hal tersebut? Kalau untuk semester depan, semester 5, kayaknya magang dulu sih ya. Kalau magang di jurusan saya memang wajib. Terus kalau KKN di jurusan saya itu bisa dipilih, bisa karena di semester 3 itu sudah diwajibkan ikut PLK, terus seri KKN juga. Soalnya juga kemarin tuh saya 2 minggu. Nah, terus rencananya itu kalau apa namanya yang angkatan di atas saya itu mungkin bisa sampai 1 bulan. Nah, jadi
menjadi langkah Mbak Beauty untuk memikirkan masa depan, untuk latihan gitu Mbak Beauty. Kayak magang ini nanti karir saya ke depannya gimana gitu, mungkin bisa dari magang tersebut Mbak Beauty. Nah, saya di sini ingin nih merangkum dari awal tadi ya Mbak Beauty sebutkan. Nah, Mbak Beauty itu hari ini mampu berhasil menggambarkan masa depan karir Mbak Beauty yang Mbak Beauty inginkan. Terus Mbak Beauty juga sudah tadi menemukan pengalaman positif ya Mbak Beauty yang menunjukkan potensi diri Mbak Beauty itu tadi ya. Terus Mbak Beauty sudah berhasil meningkatkan keyakinan Mbak Beauty pada saat ini tentang minat Mbak Beauty, dan juga Mbak Beauty bisa nih tadi menentukan langkah kecil apa yang Mbak Beauty akan lakukan untuk mengeksplorasi karir Mbak Beauty nantinya ya Mbak Beauty ya. Nah, untuk 1 minggu ke depan di sini saya ingin melakukan Mbak Beauty melakukan beberapa hal itu seperti kayak tugas rumah gitu ya Mbak Beauty ya. Mbak Beauty bisa mencari informasi minimal 3 informasi tentang pekerjaan yang sesuai dengan minat Mbak Beauty tadi. Terus Mbak Beauty amati aktivitas yang membuat Mbak Beauty itu merasa lebih pede gitu tentang karir Mbak Beauty tadi. Terus Mbak Beauty nanti bisa kayak journaling gitu Mbak Beauty tentang pengalaman Mbak Beauty tadi mencari informasi itu tadi ya Mbak Beauty ya. Nah, saya di sini mengucapkan terima kasih atas keterbukaan Mbak Beauty dan mengapresiasi Mbak Beauty untuk terbuka kepada saya selama sesi counseling ini. Nah, saya senang Mbak Beauty lebih percaya diri sekarang, dan Mbak Beauty sudah memiliki pandangan tentang potensi Mbak Beauty untuk menentukan jalan karir Mbak Beauty. Semoga langkah kecil yang Mbak Beauty ambil ini bisa membantu Mbak Beauty itu untuk semakin yakin terhadap masa depan Mbak Beauty sendiri. Terima kasih Mbak Beauty. Kita mungkin bisa menjanjikan konseling untuk minggu depan untuk memonitor tugas rumah yang saya berikan tadi ya Mbak Beauty. Terima kasih Mbak Beauty udah percaya sama saya dan menceritakan kepada saya.